Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dan dituntun olehnya dalam menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita dengar ini adalah bagian dari nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat Kolose. Dari firman ini dikatakan kepada kita agar hidup orang di dalam Kristus harus nyata dalam hidup yang baru, oleh karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dan hal itu boleh nyata seperti firman yang kita dengar tadi, bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, marilah melakukannya semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, dari hal ini mari kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, penyebutan nama Tuhan Yesus adalah menandakan kehadiran aktif dari pribadi yang namanya kita sebut itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu, bila kita menyebut nama Yesus, berarti suatu kesaksian tentang Dia yang hadir dalam kepenuhan perbuatannya di dalam kita ataupun melalui kita. Dan karena nama itu adalah kudus, maka perkataan dan perilaku atas mana nama itu kita sebutkan haruslah juga dalam kekudusan, yang berarti baik perkataan maupun perbuatan kita haruslah sesuai dengan firman Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, marilah jauh dari kita untuk memperalat nama itu, seperti memakainya untuk keinginan-keinginan kita atau memenuhi keinginan kita, seperti juga yang dilakukan oleh banyak orang, misalnya seperti nama itu sebagai suatu mantra untuk pencapaian tujuan-tujuan mereka. Karena itu, larangan mengucapkan nama Tuhan secara sembarangan juga telah disebutkan itu dalam hukum dari yang ke-10, hukumnya yang ketiga. Di sana dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang selanjutnya, saudara-saudara, dengan menyebut nama itu berarti kita juga telah mengimani suatu penyataan hidup di dalam persekutuan kita dengan Dia. Dan hal itu menandakan kesatuan kita dengan Dia. Dan itu juga berarti bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan yang baru atas hidup kita. Bukan lagi kita menganggap diri kita ini adalah milik kita, tetapi menjadi milik Tuhan. Karena itu, kita hidup di dalam Dia, dan hal itu nyata oleh iman kita yang bekerja di dalam kasih. Karena itu, saudara-saudara,
baik perkataan maupun perbuatan yang didasarkan dalam nama Tuhan Yesus hanya benar bila didasarkan oleh iman kita kepadanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Selanjutnya, melalui penyebutan nama itu juga berarti meletakkan hidup kita di bawah kuasa dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Dialah yang memiliki, Dialah yang berdaulat, sekaligus yang menuntun dan memelihara hidup kita oleh namanya yang kudus bagi kita. Itu juga berarti kita hidup tidak lagi mengandalkan kekuatan atau usaha kita, melainkan hanya oleh kasih karunia. Dari hal itulah firman tadi memanggil kita untuk setiap saat dan dalam setiap situasi dalam mengucap syukur kepada-Nya, karena di dalam namanya yang kudus kita sudah mendapatkan kasih karunia-Nya. Oleh karena kita tahu dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini, Tuhan turut bekerja yang menjadikan atau mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan rencananya, dan dalam hal itu kita percaya baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, baiklah kita di dalam berkata-kata dan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kudus, nama yang mulia, senantiasa didasari hal itu dalam hidup kita yang memuji Dia, mengasihi Dia, memasyurkan namanya, dan memberitakan namanya ke seluruh dunia, karena hanya di dalam nama itulah kasih karunia Allah tercurah kepada kita dan yang menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, namamu adalah kudus, Engkaulah Kristus, Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah hidup kami senantiasa memberitakan, meninggikan namamu yang kudus lewat seluruh aspek hidup kami, dan biarlah Tuhan memberkati kami. Dalam namamu yang kudus kami berdoa. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. GKPS TV